Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness memang cukup seru untuk dibahas. Kisah pahlawan super bertemakan sihir dibalut dengan nuansa horor khas Sam Raimi, menjadikannya film yang berbeda dari film MCU kebanyakan. Entah apakah kalian menyukai film dengan formula seperti ini, atau kalian masih mencoba untuk menerima konsep baru yang disajikan. Yang jelas, film ini cukup menarik untuk dibahas. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang akhirnya terjawab setelah menyaksikan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Beberapa pertanyaan dalam video ini mungkin membuat kalian penasaran, dan kalian yang kurang fokus ketika menyaksikan filmnya pasti melewatkan penjelasannya. Jadi diharapkan setelah menyaksikan video ini, pemahaman kalian bisa semakin bertambah dan tidak bingung lagi. Seperti biasa, silakan subscribe bagi yang belum, khususnya buat kalian fans Marvel yang baru menemukan channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Pertanyaan yang pertama, kita buka dengan Multiverse of Madness mengisahkan tentang apa? Pertanyaan ini sangat basic karena merupakan poin dasar dari inti cerita film Doctor Strange kedua. Ya, Multiverse of Madness mengisahkan perjalanan Dr. Stephen Strange ketika dia melintasi multiverse dengan tujuan melindungi seorang remaja bernama America Chavez. Wanda Maximoff sekarang sudah bertransformasi menjadi sosok Scarlet Witch. Dia mengincar kekuatan Chavez yang unik, sebuah kemampuan untuk melakukan perjalanan antar multiverse. Ketika pertama kali bertemu dengan America Chavez, karakter itu cukup tersiksa oleh masa lalunya. Ditambah peristiwa mengerikan yang dipicu oleh ketidakmampuannya dalam mengendalikan kekuatannya. Chavez merasa takut akan kemampuannya sendiri, dan fakta inilah yang ingin dimanfaatkan oleh Wanda. Pada awal film dikisahkan, Wanda adalah satu-satunya orang yang dapat membantu melindungi America Chavez dari iblis yang mengejarnya. Tapi tidak lama kemudian, penonton kemudian menyadari bahwa Wanda adalah sosok yang memerintahkan iblis-iblis tersebut agar menangkap Chavez. Semua ini masih melanjutkan dari akhir WandaVision, di mana Wanda ingin mencari anak kembarnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kenapa Wanda menjadi jahat dan siapa saja penjahat dalam film ini? Alasan Wanda menjadi jahat di film ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Darkhold. Dan fakta ini pasti sudah kita ketahui. Sejak dari WandaVision, Wanda mengambil buku itu dari Agatha dan mulai tergoda untuk mempelajarinya. Satu hal yang sangat diimpikannya adalah menjadi ibu dari anak-anaknya, dan dengan menggunakan Darkhold, Wanda mencoba mewujudkan keinginannya itu. Wanda yang terpengaruh buku terkutuk dan sihir terlarang, kemudian tanpa sadar melakukan dreamwalking ke dunia lain. Sebuah dunia di universe lain di mana anak-anaknya masih ada, dan untuk waktu yang singkat, Wanda sekali lagi dapat bersatu kembali dengan anak-anaknya. Selama ini, Wanda terus mencari cara untuk mewujudkan mimpinya, dan cara itu telah terwujud melalui America Chavez, sosok pahlawan super yang dapat melakukan perjalanan melintasi multiverse dengan pukulan tinjunya. Selain itu, ada juga varian Mordo yang merupakan penjahat sampingan. Dalam film ini, terlihat karakter Mordo yang begitu menentang Stephen Strange dari universe utama. Semua karena perbuatan dari Dr. Strange dari Earth 838 yang telah terpengaruh Darkhold. Sebelum dieksekusi, dia memperingatkan bahwa kelak akan ada dirinya dari alam semesta lain yang datang dan membawa ancaman. Dari sini Mordo kemudian menjadi waspada dan bahkan menginginkan Stephen Strange agar mati, sementara para Illuminati malah tewas saat melawan Wanda. Sosok ancaman lain seperti monster Sitorek yang mengejar Defender Strange dan America Chavez, serta Gargantos, makhluk berbentuk gurita bermata satu. Mereka adalah monster suruhan Wanda agar menculik Chavez dan bisa mendapatkan kekuatannya. Memang, Wanda adalah karakter yang menjadi musuh utama dalam film ini. Namun semua itu terjadi karena buku Darkhold yang mempengaruhinya dan merusak pola pikirnya. Semua upaya yang dilakukan tujuannya untuk mewujudkan mimpinya, bisa menemukan kembali anak kembarnya dan menjadi seorang ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terjawab adalah di mana lokasi film ini berlangsung beserta timelinenya. Multiverse of Madness mengisahkan tentang perjalanan antar multiverse yang tentu memperlihatkan beberapa alam semesta alternatif selain alam semesta utama. Ada alam semesta dari Earth 838 yang cukup mendapatkan banyak screen on time sekaligus menjadi lokasi tempat tinggal para Illuminati.
Di lokasi ini pula, Wanda menemukan anak kembarnya dan berusaha menjadi ibu dari mereka. Namun semua tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Sementara lokasi di universe utama, filmnya akan berlatarkan di berbagai tempat, seperti di New York, Kamar Taj, juga Gunung Wendegor yang merupakan markas dari Scarlet Witch. Kemudian untuk timeline dari film ini, kejadiannya berlangsung tepat setelah film Spider-Man No Way Home. Jika No Way Home terjadi pada tahun 2024, maka Multiverse of Madness bisa terjadi di tahun yang sama setelah No Way Home berlangsung. Atau bisa juga terjadi pada tahun 2025, mengingat ending No Way Home yang menunjukkan Natal pada bulan Desember. Untuk tahun pastinya belum dijelaskan di dalam film. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan seputar nama dari Earth utama MCU. Earth 199999 atau Earth 616. Ya, kalian pasti sadar bahwa dalam Multiverse of Madness disebutkan Earth untuk universe yang ditinggali Doctor Strange dari universe utama disebut dengan Earth 616. Padahal selama ini yang kita tahu, universe utama dari MCU adalah Earth 199999. Lantas, mana yang benar? Nah, bagi kalian yang belum sadar, penyebutan Earth utama MCU sebagai Earth 199999 semua berawal pada tahun 2008. Pada kala itu, Marvel merilis buku panduan nama-nama universe yang berjudul Official Handbook of the Marvel Universe A to Z, volume 5, dan buku ini dirilis pada tahun yang sama dengan perilisan film Iron Man pertama. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Marvel secara resmi menetapkan Marvel Cinematic Universe pada Earth 199999. Dari situlah, para penggemar kemudian menyebut universe utama dari MCU sebagai Earth 199999. Dengan penyebutan Earth utama yang menjadi 616 dalam Multiverse of Madness, sekarang kita menjadi tahu bahwa Earth 199999 sudah tidak dipakai lagi, dan perkataan Mysterio yang berbohong kepada Peter soal multiverse ternyata secara kebetulan terbukti benar bahwa Earth utama disebut dengan 616, sama seperti universe utama di dalam komik. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apa itu Kitab Vishanti? Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibuka dengan Defender Strange dan America Chavez yang melarikan diri dari kejaran iblis si Torek. Namun, mereka tidak hanya berlari dari monster itu. Keduanya mencari Kitab Vishanti, buku ajaib yang diciptakan sebagai counter dari Darkhold yang bersifat jahat. Jika Darkhold merupakan kitab terlarang dengan sihir gelap yang diambil dari kekacauan yang merusak penggunanya, Kitab Vishanti terdiri dari mantra pelindung dan mantra balasan yang sifatnya memulihkan. Jika Doctor Strange dari universe utama berhasil menggunakannya, dia bisa melawan Scarlet Witch yang sangat kuat. Nah, Kitab Vishanti ini disimpan di dalam dimensi yang disebut dengan Gap Junction atau celah persimpangan, dengan bentuk lantai yang mengambang dan berputar-putar yang merupakan perhubungan antara dunia atau istilahnya Nexus Between Worlds. Inilah alasan mengapa Defender Strange dapat mencapai lokasinya padahal dia dari alam semestanya. Hal yang sama seperti yang dilakukan Doctor Strange dari universe utama melalui Earth 838. Para Illuminati juga mengetahui bagaimana cara mendapatkan Kitab Vishanti, buku yang diamankan di sebuah altar yang terinspirasi dari Baldacchino karya Bernini dari Katedral St. Peter. Doctor Strange dari Universe 838 menciptakan portal rahasia yang disebut dengan Waypoint. Di sanalah varian Kristen Palmer, Doctor Strange dari Universe utama, dan juga America Chavez akhirnya bisa masuk ke dalam dimensi Gap Junction. Tapi sayangnya, Scarlet Witch berhasil membakar kitab itu bahkan sebelum Stephen membaca isinya. Berbeda dengan Darkhold yang telah ada di seluruh dunia, sampai Wanda menghancurkan setiap salinan yang ada di setiap universe, Kitab Vishanti hanya ada satu salinan saja. Sayang sekali, kitab itu tidak memiliki mantra tahan api, sehingga sangat mudah dihancurkan bahkan sebelum digunakan. Kemudian ada satu hal menarik yang berhubungan dengan multiverse. Ini perihal mimpi yang terhubung dengan multiverse. Doctor Strange dari universe utama berpikir pertarungan Defender Strange dan America Chavez di Gap Junction tidak lebih dari sekedar mimpi yang terlihat nyata. Tapi nyatanya, hal itu benar-benar terjadi. America Chavez menjelaskan bahwa di MCU, semua mimpi sebenarnya adalah visi dari kehidupan varian kita di seluruh multiverse. Jadi simpelnya, jika kalian bermimpi telanjang di puncak Menara Eiffel
Itu berarti versi lain dari kalian sebenarnya telanjang di atas menara Eiffel di dunia paralel. Contoh lain, jika kalian bertemu dan mencium Elizabeth Olsen, bisa jadi di universe lain varian kalian memang benar melakukannya. Itulah konsep mimpi di semesta MCU. Sementara America Chavez sendiri sempat mencari versi lain dari dirinya di multiverse, tapi tidak pernah menemukan varian dari dirinya sendiri. Kurangnya mimpi yang dialami menegaskan bahwa dia adalah makhluk tunggal di multiverse. Kedepannya karakter apapun di MCU yang memiliki mimpi pasti akan memperkenalkan salah satu varian mereka ke dalam franchise ini. Berikutnya ada pertanyaan dan penjelasan dari Dreamwalking dari Multiverse of Madness. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Multiverse of Madness menjelaskan bahwa mimpi dalam MCU adalah pandangan langsung ke dalam kehidupan varian kita yang ada di universe lain. Inilah alasan kenapa Wanda bisa bermimpi memiliki kehidupan yang damai dengan anak kembarnya. Juga Stephen yang bermimpi bertarung melawan si Torek bersama Chavez. Posisi kita ketika bermimpi hanya bisa menyaksikan kejadiannya dan tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi siapapun di dalam mimpi tersebut. Lain halnya dengan dreamwalking. Cara ini memungkinkan seseorang untuk merasuki pikiran dari variannya yang berada di alam semesta lain, sehingga orang itu bisa mengendalikannya selayaknya boneka. Di Gunung Wandegor, di alam semesta utama, Scarlet Witch melakukan dreamwalking untuk mengontrol tubuh variannya dari jarak jauh yang berlokasi di Earth 838. Scarlet Witch kemudian menyerang Illuminati namun tidak menggunakan tubuhnya sendiri. Doctor Strange juga menggunakan teknik dreamwalking ini untuk mengambil alih mayat Defender Strange dalam upaya melawan Wanda yang semakin menggila. Dalam film ini juga dijelaskan, dreamwalking adalah jenis sihir jahat yang terkandung di dalam Darkhold. Penggunaan mayat oleh Doctor Strange sebagai piranti dreamwalking juga sangat dilarang karena akan mengundang makhluk yang dikenal dengan Soul of the Dead. Dan dengan Wanda yang sekarang sudah menghancurkan semua salinan Darkhold, tidak jelas apakah ada orang yang bisa menggunakan teknik dreamwalking ini lagi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai incursion dalam Multiverse of Madness. Ada satu momen di mana Reed Richards yang merupakan anggota Illuminati mengatakan bahwa Doctor Strange di dunianya menggunakan Darkhold dan secara tidak sengaja menyebabkan incursion yang menghancurkan satu alam semesta dan membunuh miliaran jiwa. Incursion adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika dua dunia paralel saling bertabrakan, menyebabkan kehancuran dari satu atau bahkan kedua alam semesta. Dalam serial Loki, He Who Remains juga sempat membahas bahaya eksistensial alam semesta jika sampai berinteraksi satu sama lain. Dan penggunaan Darkhold oleh Sinister Strange menyebabkan alam semestanya hancur dengan sendirinya. Apakah ini juga termasuk sebagai incursion atau tidak? Statusnya belum jelas. Tapi yang tidak dapat disangkal adalah fakta bahwa seluruh alam semesta dan multiverse itu sendiri bisa menjadi korban dari perbuatan satu makhluk tunggal. Pertanyaan berikutnya adalah hubungan antara Scarlet Witch dengan Gunung Wandegor. Dalam film sempat dijelaskan, Darkhold yang diperoleh Wanda dari serial WandaVision, statusnya hanyalah salinan dan bukan aslinya. Setelah salinan itu dihancurkan, Wong dipaksa untuk menunjukkan di mana mantra asli dari Darkhold berada. Atau jika tidak, penyihir lain yang ada di sana akan dibunuh oleh Wanda. Menyerah dengan Wanda, Wong kemudian menunjukkan kepada Wanda bahwa lokasi mantra aslinya berada di Gunung Wandegor. Wong sendiri sempat memperingatkan bahwa tidak ada yang pernah kembali dari Gunung Wandegor, lokasi yang telah diciptakan oleh dewa jahat bernama Chthon, entitas yang juga membuat Darkhold. Nah, tempat jahat itu merupakan referensi dari komik Marvel, yang memang sedari lama telah dikaitkan dengan Wanda. Tapi dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda mengetahui bahwa tempat itu adalah tahta yang selama ini sudah menunggunya sebagai seorang Scarlet Witch. Terdapat juga 4 monster besar dengan chaos magic berwarna merah di mata mereka, yang menghuni tempat ini melindunginya untuk ratu mereka yang kelak akan datang. Mereka adalah alasan mengapa tidak ada pengunjung yang pernah selamat dari tempat ini. Kemudian pertanyaan terakhir dalam video kita kali ini, siapa karakter yang diperankan oleh Charlize Theron dalam Multiverse of Madness? Ya, di akhir film kita bisa melihat Stephen Strange yang berteriak kesakitan ketika mata ketiganya yang sekarang aktif. Tapi pada saat adegan mid-credit scene dalam film ini, dia terlihat sudah baik-baik saja setelah kejadian itu. Terlihat dengan penuh semangat, Stephen Strange mengikuti seorang wanita asing yang tiba-tiba datang.
menembus jalinan ruang dan kenyataan dalam upaya untuk menghentikan incursion. Karakter baru yang diperankan oleh Charlize Theron itu tidak lain dan tidak bukan adalah Clea, salah satu karakter penting dalam komik Doctor Strange. Clea adalah putri dari entitas kosmik bernama Umar dan sekaligus keponakan dari Dormammu, sosok supervillain dari film Doctor Strange yang pertama. Meskipun wujudnya adalah manusia, Clea sejatinya adalah makhluk kosmik dan penyihir berkekuatan super. Dia juga merupakan love interest dari Stephen Strange di dalam komiknya. Dan itulah daftar pertanyaan yang terjawab dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Semoga setelah menyaksikan video ini, pertanyaan yang semula tidak kalian ketahui jawabannya, sekarang menjadi lebih jelas dan kalian temukan penjelasannya. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Ramaikan kolom komentar dengan pertanyaan yang masih membekas di benak kalian. Sekaligus kita diskusi bersama di sana. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.